Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana hari ini kita akan update kembali ya pergerakan analisa untuk SAUSD di tanggal 16 Desember 2022, yang dimana hari ini adalah hari penutupan market untuk minggu ini ya, di hari Jumat. Dan di sini kita lihat pergerakan dari SAUSD ini mengalami tekanan penurunan ya, yang dimana penurunan ini diakibatkan pengaruh dari tekanan hawkish the Fed ya, dan juga uh, terjadinya kenaikan suku bunga ya yang disampaikan kemarin di the Fed kemarin ya, dan FOMC kemarin yang mengakibatkan penurunan yang terjadi pada SAUSD untuk hari ini. Dan kalau kita lihat saat ini masih tertahan pada area support trend lainnya ya, di kisaran harga 1774 sampai 1777. Ini adalah area penting untuk saat ini yang dipantau. Apabila memang nantinya di breakout, maka ini potensi terjadi penurunan cukup signifikan ya, atau akan terjadi penurunan yang lebih dalam lagi. Dan kita akan coba cek dulu di time frame daily seperti apa informasi yang akan kita dapatkan, yang dimana harga saat ini mengalami penguatan seller yang sangat kuat ya. Kalau kita lihat dari candle saat ini mengalami penguatan penurunan yang cukup kuat dan menguji area support trend lainnya. Jika nanti ini di breakout, maka potensi besar untuk melanjutkan penurunan yang lebih dalam ya. Namun saya akan informasikan kepada teman-teman semuanya, untuk hari ini pantauannya adalah di kisaran harga ini adalah RPS-nya dia di minggu, untuk di time frame mingguan ya, atau di time frame weekly-nya. Jadi di sini saya akan berikan sedikit informasi untuk SAUSD di time frame weekly-nya ya, yang dimana di kisaran harga 1771 atau sampai di 1772 1773 itu adalah area krusial pada pergerakan harga di SAUSD ya. Jadi apabila nanti dia di breakout di 1771.47, maka ini potensi besar untuk melakukan penurunan mencapai 1753.50 sampai 1750.63 ya, yang dimana area ini adalah area harga terendah pada body candle yang ada di time frame weekly pada pergerakan SAUSD ya. Jadi selama dia tidak break dari 1771 1773, maka ini potensi untuk kembali melakukan kenaikan masih ada. Nah, jadi untuk pantauannya untuk teman-teman semua, ketika dia break dari 1771, maka kalian bisa mencari entry sell dengan target 1753 1753.50 sampai 1750.63 ya. Namun apabila harga di 1773 1774 sampai 1771.47 ini kuat, maka kemungkinan besar akan kembali melakukan kenaikan dengan syarat dia break dari 1781.45 ya, jika dilihat di time frame weekly-nya. Jadi angka krusial pada pergerakan SAUSD adalah penentu di 1771 ya, penentu harga akan kemana. Jadi silakan diperhatikan nantinya seperti apa perkembangan untuk hari ini ya. Jadi sekarang kita akan masuk kembali di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam. Namun sebelum kita lanjut analisa untuk hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Jadi informasi yang akan saya sampaikan seperti biasa, buat para traders yang sedang mencari broker resmi dan legal Indonesia, silakan cek Forex IMF ya. Saya cek reputasinya sangat baik 18 tahun terakhir. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video dan komentar yang sudah saya sematkan ya. Kenapa saya rekomendasikan broker Forex IMF, yang dimana ini adalah broker lokal yang memiliki beberapa trading tool dan support trading terbaik ya. Di sini memiliki beberapa produk-produk menarik dan juga tipe akun yang bisa kalian pilih ya. Dari ada 3 pilihan akun, yaitu light, standar dan pro. Jadi silakan dicek ya untuk teman-teman semua yang ingin
Coba Forex MF, karena di sini kalian bisa akses referensi trading dari analisa harian, mingguan, serta berita forex. Dan juga kalian bisa ikut kursus trading ya di broker ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, kalian bisa akses linknya di deskripsi video atau di kolom komentar yang sudah saya sematkan ya. Dan ini sudah aman karena legalitas Bapepti, CDX, JFX, clearing berjangka Indonesia, dan Indonesia Clearing House. Ya, itulah tadi informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi sekarang kita akan lanjut analisa untuk hari ini. Dari pergerakan yang terjadi atau penurunan yang terjadi pada SLSD untuk saat ini masih tertahan pada area support trend lainnya. Jadi selama harga tidak bergerak di bawah dari yang saya sampaikan tadi di time frame weekly-nya di 1773 1771, maka ini potensi untuk kembali melakukan kenaikan menguji area 1794 sampai 1798 ya. Dan ini adalah area penting juga, area krusial juga penentuan dari pergerakan SLSD. Ketika nanti 1798 di breakout, maka potensi besar untuk melanjutkan kenaikan menguji 1811 ya. Untuk mencapai 1822 sampai 1829, target yang harus di breakout adalah 1811.14, karena itu merupakan resisten kuat pada pergerakan SLSD di harian lalu. Jadi untuk pandangan saat ini adalah mencari titik breakout di yang mana yang akan di breakout. Jadi ketika dia break dari 1771, maka kita akan mencari entry sell ya untuk mencapai target di kisaran harga 1753.50 sampai 1750.63 seperti yang saya sampaikan tadi di time frame weekly-nya. Jadi untuk targetnya seperti itu ya, target penurunan dari pergerakan SLSD. Jadi saya akan buatkan skenario nya untuk ambil buy. Kita bisa ambil di sini ya, kita bisa ambil di sini. Dan juga nanti ketika dia break dari 1781.45 dengan target di 1794 sampai 1798 untuk hari ini. Jadi untuk saat ini seperti itu dulu ya untuk targetnya. Namun apabila dia break dari 1773 sampai 1771, maka kita bisa ambil sell dengan target 1753.50 sampai 1750.63 ya. Jadi itu adalah target kita ketika dia break dari area pentingnya ya, atau angka krusial pada pergerakan SLSD ya. Dan saat ini memang masih tertahan pada support trend lainnya. Dan lebih jelasnya kita lihat di time frame 1 jam, yang dimana di sini membentuk area base ya, atau area konsolidasi. Jadi artinya kita menanti dia break yang mana, dia break resistennya atau dia break supernya untuk penentuan pergerakan harga selanjutnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia break dari support trend lainnya ini, maka kita bisa ambil sell dengan skenario itu sell on breakout ya. Jadi kita tunggu dia break yang mana, apakah dia break resisten atau dia break supportnya. Jadi penentuan harga untuk melakukan kenaikan ada di 1781.45 sampai di kisaran sini ya, di 1782.89. Jadi itu adalah penentu apakah SLSD akan melakukan kenaikan atau dia break dari support untuk melakukan penurunan pada pergerakan untuk hari ini dan penentuan pergerakan untuk minggu depannya. Karena hari ini sudah hari penutupan market di hari Jumat untuk penutupan market minggu ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di time frame weekly adalah angka krusial pada SLSD ada di 1773 sampai 1771. Jadi selama harga masih bergerak di atas area itu atau masih memiliki tekanan untuk melakukan kenaikan, maka potensinya masih bisa untuk melanjutkan kenaikan ke 1794 sampai 1798 untuk target minimal hari ini ya. Dan kita tunggu seperti apa perkembangannya di sesi Eropa sampai sesi Amerika untuk menanti
apakah dia break dari support atau trendline di area konsolidasi di time frame 1 jam saat ini yang kita lihat. Jadi sekarang seperti itu ya untuk informasi yang bisa saya sampaikan pada indeks dolar. Sekarang kita akan masuk pada saya sampaikan pada SHUSD. Sekarang kita akan masuk pada indeks dolar, yang dimana kalau kita lihat pada indeks dolar saat ini tertahan pada area support yang sudah di breakout ya di 104.85. Artinya jika ini memiliki tekanan penurunan, maka kemungkinan besar akan kembali melakukan penurunan ya. Dan kalau kita lihat di time frame daily saat ini masih bergerak pada struktur downtrend. Ya, ini masih bergerak pada struktur downtrendnya. Jadi artinya pergerakannya ini masih mengalami penurunan untuk saat ini ya. Jadi penentunya untuk indeks dolar yang kita lihat di sini adalah di area resistennya, di area resisten trendline-nya juga di 104.85 105.17 ya. Jadi artinya jika dia break dari sini maka potensi untuk melakukan kenaikan ke 105.78, kemudian retest dan melanjutkan kenaikan menguji di kisaran harga ini. Ini adalah skenario pada pergerakan indeks dolar menurut pandangan saya pribadi ya, Namun kalau kita lihat pergerakan saat ini, indeks dolar mengalami penolakan pada area resisten trendline dan juga area support yang sudah di breakout, yang artinya jika ini kuat dan valid maka potensi untuk kembali menguji 104. Jadi apabila nanti harga close di bawah 104, maka potensinya akan menguji support kembali ya di 103.55, dan jika di break maka potensi untuk melakukan penurunan ke 102.99. Jadi seperti itu untuk skenario indeks dolar saat ini. Jadi untuk penurunannya seperti itu ya pada pergerakan indeks dolar. Namun ketika nanti dia break dari resisten trendline dan juga break dari 104.85 dan 105.17, maka bisa saja untuk melakukan kenaikan ke 105.78 ya. Jadi untuk skenario-nya seperti itu pada pergerakan indeks dolar hari ini yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin seperti itu pandangannya pada indeks dolar hari ini. Untuk pantauannya adalah di kisaran harga 104 ya untuk penentuan dari pergerakan indeks dolar. Jadi selama dia tidak break dari 104, maka potensi untuk kembali melakukan kenaikan masih ada ya. Jadi seperti itu untuk skenario nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.